Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri merupakan sebuah sistem yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan juga proses-proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah kegiatan manajemen. Adapun input sendiri merupakan kegiatan perakitan elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Contohnya ada bahan baku, energi, data, dan lain-lain. Untuk processing sendiri merupakan perubahan yang mengonversi input ke output. Contohnya yaitu proses manufaktur, proses pembuatan kue, proses pembuatan keramik, dan lain-lain. Sedangkan untuk output sendiri merupakan transfer elemen yang telah diproduksi oleh proses perubahan ke tujuan akhir. Contohnya yaitu berupa barang, informasi, limbah, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana sih sistem informasi manajemen dalam mengubah bisnis? Sistem informasi sebagai dasar utama dalam mempercepat arus lalu lintas dalam rantai pasokan. Manajer sendiri secara rutin menggunakan teknologi jejaring sosial dan sistem kolaborasi online untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan yang baik dan cepat. Internet memungkinkan banyaknya organisasi bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menampung umpan balik dari pelanggan secara online. Lalu, bagaimana hubungan sistem informasi dengan globalisasi? Internet sendiri telah memicu globalisasi dengan cara mengurangi biaya produksi, pembelian, dan penjualan secara global. Adapun 3 kategori perubahan model sistem informasi baru yaitu yang pertama, kemunculan platform digital mobile. Contohnya ada iPhone, iPad, BlackBerry, tablet Android, dan juga smartphone. Yang kedua ada layanan perangkat lunak secara online, dan yang ketiga ada cloud computing. Keunggulan cloud computing dan perkembangan platform digital mobile yaitu menjadikan organisasi bisnis lebih bergantung pada telework, yaitu bekerja secara online dari tempat yang jauh. Kemudian remote work yaitu mengatur proyek atau pekerjaan dari jarak jauh, dan pengambilan keputusan yang terdistribusi. Tantangan di bidang bisnis bagi kita sebagai mahasiswa yaitu dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kemampuan tingkat tinggi melalui pendidikan dan juga pengalaman kerja. Tujuan bisnis strategi dari sistem informasi. Yang pertama, kinerja operasional yang memuaskan. Kemudian, yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Yang ketiga, keakraban dengan pemasok dan pelanggan. Yang keempat, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan daya saing. Dan yang keenam yaitu mempertahankan eksistensinya. Perspektif dalam sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Informasi diartikan sebagai data yang telah diolah, dan data diartikan sebagai sekumpulan fakta. Terdapat 3 kegiatan sistem informasi, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan kegiatan mengumpulkan data, pemrosesan merupakan kegiatan mengubah data, dan output merupakan kegiatan menyalurkan informasi. Sistem informasi memerlukan feedback dari anggota organisasi untuk memperbaiki tahap input. Selanjutnya, dimensi sistem informasi. Terdapat 3 dimensi dalam sistem informasi, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Pertama, organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Unsur penting dalam organisasi adalah orang, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian. Struktur biasanya menggambarkan dengan jelas pembagian kerja. Yang kedua adalah manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan,
mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Manajer harus melakukan tindakan lebih daripada mengelola hal yang telah ada, dan harus menciptakan produk dan jasa yang baru. Manajemen juga menciptakan model kerja yang kreatif melalui pengetahuan dan informasi yang baru. Ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Selanjutnya adalah sudut pandang bisnis dan sistem informasi. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya atau menekankan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, aset komplementer, modal organisasi, dan model bisnis yang tepat. Investasi di bidang teknologi informasi tidak dapat menjadikan organisasi dan jajaran manajemen lebih efektif, dilengkapi dengan nilai-nilai yang mendukung struktur dan pola perilaku organisasi, serta aset komplementer lainnya. Aset komplementer adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Kunci dari investasi komplementer dalam organisasi adalah budaya bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas, model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang, hak pengambilan keputusan yang didistribusikan dengan tepat, dan tim pengembang sistem informasi yang kuat. Kunci dari aset komplementer dalam manajemen adalah dukungan yang kuat dari manajemen senior. Dan hal penting dalam investasi sosial adalah internet beserta budaya yang mendukung penggunaan internet, sistem pendidikan, standar jaringan dan komputer, peraturan dan hukum, keberadaan perusahaan jasa dan teknologi. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan secara teknis. Pendekatan teknis menitik beratkan pada model matematis dalam pengembangan sistem informasi, berikut dengan teknologi fisik dan juga kemampuan-kemampuan utama sistemnya. Contoh bidang ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan juga riset operasional. Ilmu komputer yang berfokus pada menciptakan teori-teori seputar kemampuan perhitungan, metode akses, dan juga penyimpanan data yang efisien. Sedangkan ilmu manajemen berfokus pada pengembangan model pengambilan keputusan dan juga pengelolaan penerapannya. Sedangkan pada riset operasional berfokus pada teknik matematis untuk mengoptimalkan parameter-parameter yang dihadapkan suatu organisasi. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Bagian penting dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integritas bisnis strategis, perancangan pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat dan juga manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Dapat dipastikan, sistem informasi sering menjadi alat yang mempermudah dalam memecahkan masalah-masalah perilaku. Namun, fokus dari pendekatan ini secara umum bukan memberi solusi secara teknis, melainkan berfokus pada perubahan sikap, gaya manajemen, kebijakan perusahaan, dan juga perilaku terkait. Kemudian pendekatan yang ketiga ada sistem sosioteknis. Sistem informasi manajemen secara umum
berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah. Sistem informasi manajemen menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan juga riset operasional berorientasi praktik guna mengembangkan solusi secara sistematis untuk memecahkan masalah di dunia nyata sekaligus mengelola sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi manajemen juga berfokus pada masalah-masalah perilaku terkait pengembangan, penggunaan, serta pengaruh dari sistem informasi yang biasanya didiskusikan pada bidang ilmu sosiologi, ekonomi, dan psikologi.